Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, biar Mukidi tambah gila. Ya, ini kata satu akun merespon satu wacana yang beredar tentang seruan orang-orang yang selama ini mungkin di tengah atau bahkan pro Anies, supaya Anies ini masuk ke kabinet Prabowo. Nah, ya ada seruan seperti itu, ya apa alasannya oleh netizen? Ya nggak apa-apa, biar Mukidi tambah gila. Terlebih lagi Anies masuk ke kabinet Prabowo kalau Gibran sudah ditendang, kan begitu ya. Nih pemirsa, perkembangan dari dunia netizen melihat situasi setelah Prabowo ini memberikan abolisi dan juga amnesti kepada Tom Lembong sama Hasto dan sejumlah narapidana lain ya, termasuk yang dari ITB itu yang dulunya juga menghina Jokowi ternyata dibebaskan. Maka isu berikutnya adalah ya siapa yang harus disingkirkan. Ya, banyak netizen mengatakan ya sebaiknya mulai mengarah ke Gibran. Nah, barulah setelah itu ada gagasan Anies bisa masuk ke sana. Ini dari sejumlah kalangan yang tampaknya sangat berharap supaya Anies itu masuk ke ke kabinet Prabowo. Tetapi apakah kita kemudian harus mendukung Anies itu ada di kabinet Prabowo? Ini lain persoalan. Kalau tugasnya adalah membuat Mukidi ditambah gila, ya ide ini bisa saja. Tetapi harus kita tahu juga sebenarnya, ya kan? Prabowo sendiri mengatakan bahwa dia muridnya Jokowi. Ya. Dalam politik, dalam mengalahkan lawannya, dalam apa saja. Ya, kalau cara-cara Jokowi kemudian digunakan oleh Prabowo, kira-kira nasibnya akan seperti apa? Ya, nasibnya Anies akan seperti apa? Awal mula pemerintahan Jokowi sebetulnya banyak disanjung karena banyak menteri yang punya integritas. Ya, banyak menteri yang punya integritas masuk ke dalam kabinetnya Jokowi. Ya, ada Rizal Ramli, termasuk Anies Baswedan sendiri, ya kan? Dan menteri-menteri lain yang integritasnya itu nggak diragukan. Sudirman Said, ya. Dan setelah mereka masuk, kemudian tidak digunakan lagi, nama Jokowi sudah moncer sebagai orang yang bagus, ya. Sebelum keluar taringnya, istilahnya seperti itu, ya, mereka didepak dulu. Jadi sebelum oligarki masuk, mereka harus didepak dulu dong, nggak cocok, ya. Itu ibaratnya makan es dicampur tembakau, nggak cocok, gitu kan? Ya, esnya harus disingkirkan dulu, orang-orang baik disingkirkan dulu. Nah, kalau orang baik ini tidak ada perlawanan sama sekali, sudah mati kartu dia. Sama seperti Anies Baswedan. Yang ngapain mendapatkan jabatan menteri? Ya, korupsi nggak mau, ini nggak mau, ya kan? Diperintah-perintah sama Jokowi. Nanti jadinya itu seperti munduk-munduknya AHY di hadapan Jokowi. Membungkuk betul AHY itu. Apa Anies harus seperti itu? Ya, apa gunanya gitu? Dan kalau Anies di sana, bulan pertama, bulan kedua, sampai 1 semester, mungkin no what ya, gak ada apa-apa gitu kan. Tidak masalah. Gak apa-apa, gak masalah gitu. Tetapi jebakan-jebakannya Prabowo bisa jadi membuat Anies itu akan mati langkah. Gak ada gunanya lagi sudah, ya kan? Walaupun dikemas dengan rekonsiliasi nasional, dengan koalisi raksasa, menjadikan kaum atau anak abah dan lain sebagainya yang dikenal sebagai paradigma pro perubahannya ini diserap menjadi subordinat dari kekuatannya Prabowo, hanya untuk sebuah Anies menjadi anggota kabinetnya misalnya seperti itu. Ya. Ya, bukan seperti ini, ya. Dan tidak perlu juga membuat Mukidi itu tambah gila. Urusan gila dan tidak gilanya Mukidi ini tidak perlu dikaitkan dengan
masuk dan tidaknya Anies Baswedan. Biarkan saja, kalau menurut saya ya, biarkan saja Anies Baswedan itu ada di luar pemerintahannya Prabowo sambil minum-minum kopi dan lain sebagainya. Ya, kalau pemerintahan Prabowo oleng dengan keadaan ekonomi yang hancur-hancuran kayak begini, kemudian datang ke Anies, dikasih nasihat aja. Ya, wo, ente jangan begitu, wo, ya kan? Ente harus memberikan contoh. Kalau bawahnya itu mau diberantas korupsinya, ente bersihkan dulu kasus food estate, ya kan? Dibuka dulu itu kasusnya, apa namanya, kasus pembelian pesawat yang nggak jadi dan lain sebagainya. Itu bersih dulu, baru ente ngomong persoalan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Ya, problem yang ada di Amerika sekarang ini, pemirsa, ya. Presidennya sudah dianggap sebagai badut, bahkan pedofil, ya. Kenapa begitu? Karena Donald Trump terlalu banyak terlihat dalam kasusnya file Epstein, Jeffrey Epstein. Itu adalah skandal-skandal begitu yang coba terus ditutupi oleh Donald Trump, tetapi rakyat Amerika maunya itu dibongkar semua. Nah, sekarang lama-lama Donald Trump ini nggak berdaya. Nggak tahu, kabarnya katanya mau dibongkar juga. Harus berani begitu. Dan pada akhirnya kalau misalnya terlibat itu Donald Trump, kemudian di impeachment, ya sudah selesai. Sama seperti kasus food estate dan lain sebagainya. Kalau ternyata Prabowo-nya terlibat, ya tidak apa-apa menghadapi impeachment. Biasa aja kan? Tetapi sebaliknya, kalau tidak terlibat, itu berarti hebat. Ya kan begitu. Jadi Anies tidak perlu ngapain menjadi anggota kabinet dari sebuah sistem yang diperoleh dengan kecurangan. Itu artinya secara prinsip dia mendukung kecurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.